Saudara dan saudari semua yang saya kasihi, seringkali kenyataan tentang adanya orang-orang yang berbuat kejahatan, yang kejam, yang koruptif, ya, itu dipertanyakan secara filosofis. Mengapa ada mereka semua? Nah, orang yang belum mencapai pencerahan tetapi memberanikan diri menjawab pertanyaan itu dengan prasangkanya, itu bisa menghasilkan jawaban yang keliru. Semisal dengan mengatakan adanya orang jahat plus adanya orang baik adalah keseimbangan yang harus ada. Nah, ini yang hendak saya kupas agar kita punya landasan yang kuat untuk memperjuangkan kebenaran. Begini ya, adanya kejahatan di muka bumi ini itu sebetulnya bukan keharusan. Ini adalah sebuah kemungkinan atau probabilitas yang bisa terjadi. Karena memang kehidupan di bumi ini menjadi bagian dari jagat raya pada dimensi material yang memang pasti punya dualitas, di mana setiap orang itu dimungkinkan untuk hidup mengikuti tuntunan dari diri sejatinya atau mengikuti egonya. Tetapi tidak ada satu orang pun yang itu kemudian dipaksa Tuhan untuk berbuat kejahatan. Justru orang berbuat kejahatan itu yang merusak kesetimbangan. Jangan dibolak-balik dengan mengatakan adanya kejahatan adalah bagian dari keseimbangan yang harus ada. Justru ketika Anda itu menghancurkan hutan, Anda itu kemudian serakah, ya, mengambil kebijakan-kebijakan yang menyengsarakan banyak orang, berarti Anda sedang merusak keseimbangan kosmik. Dan itu memang dimungkinkan karena setiap orang itu pada dasarnya punya yang namanya kebebasan berkehendak. Nah, ketika orang tidak menjalankan laku keheningan, maka yang kian kuat di dalam dirinya adalah keakuan atau ego. Ego itu akan selalu mengkalkulasi, menghitung apa yang menguntungkan dirinya, tidak peduli dengan kerugian orang lain. Ego itu akan membuat Anda menjadi tega melakukan apapun demi kesenangan pribadi, mengabaikan adanya penderitaan pada orang lain. Tanpa keheningan, Anda akan hidup dengan ego, kehilangan yang namanya kewelas asilan. Inilah akar dari kejahatan. Dan sekali lagi, ini justru merusak keseimbangan, merusak harmoni. Dan ini sebetulnya yang menjadi tanggung jawab kita untuk mengatasinya. Dalam bahasa yang filosofis pula dikatakan bahwa kita sedang bergerak untuk melampaui dualitas menuju ketunggalan. Makanya sila pertama Pancasila itu bicara tentang ketuhanan yang Maha Esa. Ini punya banyak makna, tetapi satu maknanya adalah bahwa kita sedang sama-sama berjuang, atau bangsa ini diarahkan untuk punya perjuangan merealisasikan satu kondisi di mana orang itu hidup di dalam kesadaran ketuhanan yang Maha Esa. Ketunggalan dari kualitas ketuhanan itu meliputi segala yang ada. Bagaimana orang hidup di dalam kasih murni, kebijaksanaan, dan seterusnya, di mana setiap gerak pikir, gerak kata, dan tindakannya itu mencerminkan kasih murni tertuntun oleh diri sejati. Pada titik ini yang ada adalah kebajikan, yang ada adalah keadilan, dan inilah dasar untuk menciptakan negeri surga. Di dalam negeri surgawi itu tidak ada toleransi untuk kejahatan. Tentu saja secara praktisnya tidak mungkin kita membuat, ya, kalau sekarang kita negeri ini punya 270 juta orang, semuanya waras, semuanya punya kebajikan, tidak mungkin. Pasti ada yang memilih untuk berbuat kejahatan. Tetapi perjuangan kita adalah membuat
mayoritas orang itu hidup di dalam kasih murni. Makanya kenapa kemudian ditetapkan Pancasila sebagai the way of life, sebagai jalan kehidupan, dan lebih tepat lagi jalan spiritual bagi bangsa Nusantara. Agar apa? Agar kesadaran utamanya adalah tentang ketuhanan yang Maha Esa, bahwa setiap orang tidak pernah terpisahkan dari Tuhan yang menggerakkan hidupnya, bahwa setiap langkah itu dituntun oleh petunjuk Tuhan. Dan dengan begitu maka setiap tindakan menjadi mencerminkan kasih murni, kebenaran, dan kebijaksanaan. Nah, perjuangan kita jangan sampai dihambat oleh filosofi-filosofi yang tidak realistik, yang malah kebelingan, yang malah menghambat perjuangan itu sendiri. Coba Anda pikirkan, kalau kejahatan ada bagian keseimbangan, ya sudah biarin aja. Udah seimbang, mau ngapain? Itu orang korupsi, ya udah biarin, terima kasih. Iya atau tidak? Ada orang merampok, menghancurkan hutan gitu ya. Ya sudah, ini bagian dari keseimbangan. Iya. Ya. Justru mereka ini sedang berusaha keseimbangan. Para patriot, para pahlawan adalah orang yang berjuang mengembalikan keseimbangan kosmik. Keseimbangan kosmiknya itu apa? Hutan itu lestari. Tidak ada orang yang menghancurkannya hanya demi kepentingan egoistik. Kalaupun memanfaatkan hutan, dia punya strategi untuk reforestasi dan seterusnya. Itu baru namanya kita menuju kepada keseimbangan. Nah, jadi teman-teman semua, untuk menjadi pahlawan sejati, Anda harus mengerti hakikat kejahatan dan hakikat kebajikan. Bahwa ini memang dua hal yang berbeda. Kejahatan itu dimungkinkan ada, tetapi tidak harus ada. Sekali lagi ya, Anda semua sangat niscaya, sangat mungkin berbuat jahat. Karena di dalam diri Anda ada ego. Bersama ego ada kemungkinan Anda punya benih watak angkara. Tetapi Anda tidak diharuskan atau tidak mesti berbuat jahat. Berbuat jahat atau tidak itu adalah pilihan Anda. Nah, justru jalan Pancasila mengajak kita untuk tidak berbuat kejahatan. Jalan Pancasila mengajak kita untuk melakukan perbuatan-perbuatan surgawi. Hidup hanya di dalam kasih murni, kebijaksanaan, keadilan, dan seterusnya. Bagaimana kita bisa memastikan hal ini terjadi? Hanya dengan satu cara: konsisten atau tekun menjalankan hening cipta. Bolak-baliknya itu. Karena Anda tidak akan betul-betul mengenali Tuhan yang sejati tanpa keheningan. Anda tidak akan pernah merasakan kasih murni yang sesungguhnya tanpa keheningan. Anda tidak akan mengerti tentang ketuhanan yang Maha Esa tanpa Anda betul-betul ada dalam keheningan.